Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bosku di FKH Motor Channel. Oke, selamat siang bosku. Ini Mio Soul GT-Fi. Jadi sambil menunggu proses pengelasan kalter yang berlubang, kita kerjakan bagian kabel-kabelnya yang sudah dihancurkan tikus. Jadi kita sambung satu persatu dari kabel depan ini sampai kabel yang menuju ke belakang, semua kita sambung satu persatu agar nantinya motor ini setelah hidup bisa nyala kembali, normal kembali kelistrikannya. Oke, langkah pertama kita perbaiki bagian jalur spidolnya dulu. Kita cek satu persatu. Jadi di sini ada dua lampu spidol, dua lampu kota, kabel warna coklat hitam, dan ini coklat hitam. Di sini ada kabel lampu mil, warna kabel coklat dan putih. Di sebelahnya ada lampu sen, warna kabelnya hijau gelap dan coklat gelap. Sebelah sini lampu jauh, warna kabelnya kuning dan hitam. Kemudian di area kabel speedometer ada kabel warna hitam, strip biru dan hijau muda. Kedua kabel ini masuk ke ECU. ECU di baris tengah nomor 5 dan nomor 7. Kemudian di pandom bensinnya, di sini pinggir paling kiri warna coklat, kemudian tengah warna hitam, kemudian di pinggir paling kanan itu warna hijau terang. Ini warna hijau terang. Selanjutnya kita tes bolam-bolam ini apakah nyala semua atau ada yang sudah mati. Dengan cara kabel warna coklat kita hubungkan ke aki langsung, kita tes warna coklat. Ternyata ini setelah kita hubungkan ke aki langsung, coklat ke positif aki, hitam ke negatif aki. Ternyata kedua lampu kota ini tidak nyala. Bisa jadi ini dua bolamnya mati. Kemudian kita tes lampu milnya. Kita tes lampu milnya apakah ini nyala dengan cara kabel warna coklat kita hubungkan ke positif aki, kabel warna putih kita hubungkan ke negatif aki. Oke, bolam lampu mil menyala. Kemudian kita tes lampu sennya, hijau gelap dan coklat gelap kita hubungkan ke aki, bolak-balik bisa. Coklat gelap kita hubungkan, hijau gelap kita hubungkan, nyala, artinya bolam sennya nyala. Selanjutnya kita tes lampu jauhnya, kuning dan hitam. Hitam kita taruh ke negatif aki, kemudian kuning kita pasang ke positif akinya. Oke, lampu jauh juga nyala. Oke, selanjutnya kita ganti bolamnya, bolam kota 2 ini. Karena tadi kita tes tidak menyala, kita coba ganti bolam baru.
Kemudian kita tes coklat ke positif, hitam ke negatif. Oke, ini ternyata cuman bulamnya yang mati, jadi kita ganti bulam baru untuk bulam kotanya. Selanjutnya kita pasang-pasang kembali ke box videonya. Selanjutnya kita pasang holder baru, karena holder yang lama sudah rusak bagian ratingnya, bagian sennya, maka kita ganti holder baru. Jadi seperti ini, original. Jadi kita kenali dulu warna-warna kabelnya. Jadi untuk lampu utama, arus utama masuk ke ini, warna biru strip hitam, kemudian keluar jauh kuning dekat hijau. Kemudian untuk sennya dari flasher masuk ke sini coklat strip putih, kemudian sen kiri coklat, dan sen bagian kanan hijau gelap dan coklat gelap. Kemudian untuk klakson, ini ada dua kabel warna pink dan warna hitam. Oke, selanjutnya kita pasang. Oke, di sini ada dua baut holder, 1, 2. Kemudian kita kencangkan semua. Oke, seperti ini holder baru sudah terpasang. Oke, ini holder kanan juga rusak bagian kabelnya. Jadi bekas gigitan tikus. Tapi sudah saya tes ternyata holder ini masih berfungsi. Nanti kita tinggal isolasi di bagian ini dan kita bisa pakai lagi. Holder kita pasang kembali. Oke, setelah holder ini kita isolasi bagian kabelnya, selanjutnya kita baut holder ini. Oke, selanjutnya kita cek bagian jalur kelistrikan lampu belakang, lampu sen kanan kiri, lampu remnya, dan lampu kotanya kita cek. Dimulai dari lampu sen bagian kiri. Kita tes pakai aki. Oke, lampu sen kiri nyala. Kemudian lampu sen kanan warna hijau dan warna hitam kita tes. Sen kanan juga nyala. Kemudian lampu stop, lampu kota dan lampu rem kita tes satu persatu. Warna hitam ke negatif aki, kabel kuning lampu rem nyala, kabel biru lampu kota juga nyala. Oke, semua nyala, tinggal kita rapikan dan kita pasang. Oke, selanjutnya kita perbaiki bagian jalur injeksi. Jika Anda menyukai video ini, silakan untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.
Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Jadi pertama yang kita cek adalah kabel yang putus menuju ke full pump, ke pandem bensinnya. Jadi di sini terlihat soket yang menuju ke full pump dan soket yang menuju ke pandem bensinnya. Ini putus. Jadi dengan terpaksa kita sambung seperti ini menggunakan solder. Jadi soket yang hitam ini menuju ke IC full pump. Yang soket hitam ini dengan warna kabel merah strip hitam dan biru strip hitam. Ini warna kabelnya merah strip hitam, keluaran dari kunci kontak 12 volt, dan biru strip hitam negatif dari ECU. Jadi setelah kita telusuri, warna merah strip hitam ini jalurnya maju, ini maju, dan ini masuk ke koil, bagian atas ini, dan ini ada kabel coklat juga keluaran dari kontak. Jadi dari kunci kontak 12 volt itu masuk ke koil, dan ini bercabang masuk ke koil dan bercabang ke full pump atau ke rotaknya, ke IC full pumpnya yang ini. Dan ini negatif koil yang menuju ke ECU nya. Selanjutnya soket warna abu-abu. Soket warna abu-abu ini ada warna hijau polos dan hitam polos. Jadi soket yang warna abu-abu ini menuju ke pandem bensinnya. Jadi di sini sambungannya hijau dan hitam. Oke, selanjutnya kita cek bagian kabel injektornya. Ini ada warna coklat polos dan oranye strip hitam. Coklat polos adalah keluaran 12 volt dari kunci kontak, sedangkan oranye strip hitam adalah negatif dari ECU. Jadi di sini putus kabelnya di sini. Ini kabel yang putus. Selanjutnya kita cek lagi di bagian kabel yang menuju ke spool, karena ini juga putus. Di sini juga putus dari kabel dari spool ini. Jadi dari spool keluar putih semua, terus naik ke soket kedua yang sebelah kanan hitam, ada strip-stripnya. Yang kiri tetap warna putih. Selanjutnya kabel pulser dari bawah ini juga putus. Jadi warnanya putih strip merah dan putih strip biru. Yang warna kabel bawah putih strip merah tetap sama, naiknya juga merah, putih strip merah. Sedangkan yang warna kabel pulser putih strip biru, naiknya sudah ganti warna menjadi warna hitam strip biru. Jadi putih strip merah adalah pulser positif dan ini negatifnya. Oke, selanjutnya ini adalah sensor EOT, engine oil temperature. Di sini soketnya warna hitam, kemudian kabelnya ada dua kabel. Warna yang pertama
hijau strip merah sebagai arus 5 volt. Yang sebelah sini hitam strip biru sebagai negatifnya. Selanjutnya, ini ada soket hitam, kabel tunggal, cuman satu kabel. Jadi ini cuma satu kabel dengan warna abu-abu strip merah. Abu-abu strip merah. Ini adalah sensor O2. Sensor O2-nya. Dan ini adalah kabel massa. Ada beberapa kabel di dalam ini yang warna kabelnya dominan warna hitam. Hitam strip. Selanjutnya, kabel ini yang warna putih. Kabel warna putih adalah soket DLC menuju ke scanner. Untuk kabel ini biru strip putih dan hijau strip kuning adalah kabel rangkaian starter. Jadi ini kabel yang dari switch starternya, biru strip putih dan ini coklat polos. Dan di sini letak switch starternya. Kemudian dua kabel ini adalah kabel yang dari spool putih dan hitam. Hitam yang ada lorek-loreknya dari spool. Sedangkan yang ini putih dan merah keluaran dari pulser positif. Dan yang satu hitam strip biru negatif pulser. Dan untuk kelima kabel ini semuanya menuju ke bagian lampu belakang. Lampu kota, sen kanan kiri, ini massa, dan ini lampu remnya. Oke, selanjutnya nanti kita tinggal tes apakah full pumpnya akan berfungsi atau tidak. Kita tes nanti. Oke, selanjutnya kita coba untuk ngetes kondisi full pumpnya. Jadi soket ini warna hitam dengan kabel yang sudah kita tandai. Kabel merah strip hitam kita tandai karena ini kabelnya sudah tidak orinya. Yang satunya kabel warna biru strip hitam. Jadi ini 12 volt positif dan ini biru leres hitam sebagai negatifnya. Kita pasang sesuai dengan arah soket ini, jangan sampai terbalik. Selanjutnya warna merah strip hitam kita sambungkan ke positif aki. Kemudian kabel warna biru strip hitam yang ini kita sambungkan ke negatif aki. Kalau nanti full pump normal maka selang bensin akan mengalir, akan nyembur. Oke, selanjutnya kita tempelkan main ke main aki. Terlihat bensin sudah nyembur, artinya full pump normal. Oke, demikian tadi bosku uji coba full pump tanpa menggunakan ECU. Jadi kita cuma gunakan aki 12 volt untuk mengetes keadaan full pumpnya. Oke, ini pengecekan kabel. Saya kira seperti ini dulu. Nanti kita sempurnakan lagi di saat mesin sudah kita pasang.